Ini keroyokan, ya. Kayak rumput menurut Pak Kamal sekitar 6 miliar lapangan. Itu nanti dari PU. CPO yang ke Ancol dari PU. Yang CPO apa yang kereta api dari DKI. Dan RAM dari Jasa Marga. Semua keroyokan. Ada stasiun stasiun sementara kereta api dari KAI. Akhirnya satu persatu kekurangan JIS terbongkar. Anies ingkar janji dan bohongi The Jackmania. Di sini ingin menyelesaikan supaya aset-aset nasional, stadium-stadium yang 22 jumlahnya yang akan direnovasi senilai 1,9 triliun itu memang sudah standar yang dimaui internasional, ya, ataupun FIFA. Inilah 22 stadion ini kita lakukan, dan alhamdulillah hari ini mudah-mudahan ada solusi untuk supaya, ya, JIS menjadi salah satu. Nah, ini tunggu dulu, stadion yang diusulkan ke FIFA untuk kejuaraan dunia U17. Hari ini janji itu dibayar tunai, kata Anies Baswedan dalam sambutannya di Jakarta International Stadium JIS, Jakarta Utara pada Ahad 24 Juli 2022 silam. Gubernur DKI Jakarta tersebut meresmikan JIS dan mengklaim telah menunaikan janjinya kepada warga, khususnya The Jackmania, pendukung klub Persija Jakarta. Tapi bohong. Benar, sudah menjelang setahun sejak tanggal diresmikan. Belum sekalipun Persija Jakarta menggunakan stadion tersebut dalam laga resmi, baik di pertandingan Liga 1 maupun laga-laga lainnya. Sebabnya tentu sudah jelas, JIS tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh PSSI, AFC, dan bahkan FIFA. Stadion yang katanya mahakarya tersebut ternyata tidak patut untuk menggelar pertandingan sepak bola di bawah naungan induk resmi nasional, regional, dan internasional itu. Para penjilat Anies pasti berkoar soal politis. Biasa, terlebih ketika menjelang pelaksanaan Piala Dunia U17, di mana pada bulan November 2023 mendatang, Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Demi menyambut hajatan kelas dunia tersebut, JIS kemudian masuk menjadi salah satu stadion yang akan digunakan. Namun apes, ternyata JIS tidak sesuai standar FIFA. Satu persatu kekurangan JIS, hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan FIFA tersebut pun kemudian terbongkar. Pertama adalah akses keluar masuk JIS yang ternyata hanya satu. Kemudian lingkungan sekitar yang tidak mendukung sebuah event sepak bola yang berkemungkinan dihadiri oleh banyak orang, seperti misalnya kemudahan untuk menjangkau transportasi umum. Terkait transportasi itu juga, akses menuju stadion dan kantong parkir bagi pengguna kendaraan pribadi ternyata juga terbatas. Kemudian terkait dengan fasilitas dalam stadion, ternyata bus pemain dan ofisial pertandingan juga terhalang untuk bisa masuk ke dalam stadion tersebut. Ternyata juga rumput di JIS tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIFA. Nah, dengan berbagai fakta yang ternyata adalah kekurangan JIS tersebut, apakah masih pantas bila kemudian stadion itu disebut sebagai sebuah mahakarya? Atau itu hanya klaim yang sudah menjadi kebiasaan dari Anies, klaim mulut manis dari mantan Mendikbud itu? Apakah dengan terkuatnya fakta tersebut, itu artinya Anies telah ingkar janji kepada The Jackmania dan Persija Jakarta? Apakah layak bila Anies disebut telah membohongi kedua pihak tersebut? Sepertinya pantas-pantas saja. Toh pada kenyataannya Persija Jakarta belum bisa menjadikan JIS sebagai home base-nya, sehingga The Jackmania juga belum bisa menyaksikan tim kebanggaannya bertanding secara resmi di stadion tersebut. Apakah kemudian Anies akan mencoba mencari korban baru? Siapa lagi yang akan dibohonginya lagi? Karena dia sekarang adalah bakal calon presiden. Pembohong. Begitulah kura-kura.
Artikel diambil dari syukur.com, ditulis oleh Deko. Bagaimana menurut Anda?